Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu lagi dengan materi yang baru, yaitu keragaman etnik dan budaya Indonesia. Sebelumnya kita sudah mempelajari dinamika kependudukan Indonesia, di mana kalian sudah mengetahui bagaimana jumlah penduduk Indonesia, keragaman komunitas Indonesia, kemudian juga pemerataan kependudukan di Indonesia, ya, serta bagaimana masyarakat Indonesia bekerja, ya, dalam bidang-bidang apa sehingga mereka saling bersosialisasi untuk kehidupan mereka. Kali ini kita akan masuk ke materi keragaman etnik dan budaya Indonesia. Ya, untuk pertemuan kita kali ini jangan lupa juga kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga pembelajaran kita pagi ini akan berjalan dengan baik. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Oke, untuk materi selanjutnya akan Ibu share PowerPoint ya. Kalian akan bisa menyimak materi-materi yang akan Ibu berikan. Nah, ini PowerPoint-nya ya. Materinya mengenai keragaman etnik dan budaya Indonesia. Oke. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah satu, menjelaskan pengertian etnik atau suku bangsa, kemudian menyebutkan ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya, menyebutkan nama rumah adat yang kamu ketahui beserta daerah asalnya, kemudian menyebutkan pakaian adat beserta daerah asalnya, dan menyebutkan tari-tarian adat beserta daerah asalnya. Ya, keragaman etnik dan budaya Indonesia. Ya, kita tahu bahwa Indonesia itu sangat kaya akan budaya, bahasa, suku bangsa, sehingga banyak corak-corak budaya yang kita miliki. Ya. Nah, kita masuk ke pengertian suku budaya. Suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial, sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, dan kebudayaannya. Kemudian ciri-ciri suku bangsa yaitu memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, dan nenek moyang. Ciri-ciri yang mendasar yang membedakan suku bangsa yang satu dengan yang lainnya adalah bahasa daerahnya, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Ya, menurut BPJS pada tahun 2010, Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa, dan pada tahun 2018 Indonesia memiliki 652 bahasa. Jadi saking kayanya kita terhadap suku bangsa, berbagai macam suku bangsa, dari 34 provinsi yang kita miliki, ternyata 34 itu memiliki masing-masing bahasa, gaya bahasa, intonasi yang berbeda-beda. Nah, ini kita ambil contoh tradisi adat daerah, ya, namanya Sayang Patudu atau Kuda Penari, adalah acara yang diadakan dalam rangka untuk mensyukuri anak-anak yang telah khatam atau tamat Al-Quran ini di daerah Sulawesi Barat. Ya. Kemudian acara siraman, yaitu upacara adat khas Semarang, di mana calon pengantin wanita harus dimandikan dan disucikan dengan air bunga 7 rupa. Ya, bunganya macam-macam tuh, ada melati, ada kenanga, ada kantil, ya, ada mawar dan sebagainya. Ini biasanya untuk menjelang acara pernikahan. Ya. Nah, ini ada rumah adat, ya, nama-nama rumah adat yang ada di Indonesia. Ya, banyak sekali rumah adat, ya.
Yang terkenal itu kita sangat membumi di Indonesia itu adalah rumah gadang. Rumah gadang itu punya ciri khas khusus, berasal dari Sumatera Barat, Padang ya. Kemudian juga ada rumah joglo, ada rumah krong, bage, atau rumah Aceh ya, banyak sekali nih ya contoh-contoh atau nama-nama rumah adat serta daerah asalnya. Nanti kalian bisa simak sendiri ya. Di slide berikutnya juga ada lagi masih ya. Ada rumah adat Petang, ada rumah adat Banjar ya. Ada rumah adat Baileo dari Maluku ya. Ini masih kalau kita gali lagi masih lebih banyak lagi. Ini hanya dicontohkan saja beberapa. Nanti lebih lanjut kalian bisa cari sendiri ya. Nah, ini gambar-gambarnya ya, gambar-gambar rumah adat Bade Aceh. Ya, rumah adat Bolon dari Sumatera Utara, rumah adat Gadang ya. Ini Gadang rumah yang bagus sekali ya, besar, namanya Gadang itu besar, Sumatera Barat. Kemudian rumah adat Melayu Soloso Jatuh Kembar dari Riau, ada rumah adat Tongkonam dari Sulawesi Selatan, dan yang dari Papua ini ada rumah adat Konai ya. Kemudian ada rumah adat Baduy Banten, ada rumah adat Joglo Jawa Timur, ada rumah adat Betawi ya di DKI Jakarta, ada rumah adat Bangsal Pencono Yogyakarta, ada sekarang kita ke pakaian adat dan daerah asal ya. Kita punya 34 provinsi, tapi pakaian adat itu bisa lebih dari 34 provinsi karena setiap daerah itu belum tentu satu jenis pakaian adatnya, bisa bermacam-macam ya. Ini ada pakaian adat dari Nangko Aceh Darussalam namanya Uli Balang ya. Pakaian adat Sumatera Utara namanya Ulos ya. Kemudian ada pakaian adat Sumatera Barat Gundul Kanduang. Lalu ada pakaian adat dari Sumatera Selatan Aisan Gede ya. Kemudian ada pakaian adat Riau Melayu, ada pakaian adat Kepulauan Riau Teluk Belanga ya. Ada pakaian adat Bangka Belitung Paksian, ada pakaian adat Lampung Tulang Bawang ini ya. Kemudian ada pakaian adat dari DKI yaitu Encim dan Koko Betawi ya. Ada pakaian adat dari Jawa Barat Kebaya Sunda, ada kebaya dari Jawa Tengah. Kemudian ada pesaan dari Jawa Timur. Nih kalau kalian suka menggambarkan orang Madura itu pasti pakai bajunya lurik-lurik ya, biasanya hitam putih. Nah itu di situ ada merah lurik-lurik menandakan ciri orang Madura ya, Jawa Timur. Kemudian safari dan kebaya Bali ya, baju adat suku Rote Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Kustin dari Kalimantan Timur, Ta'a dan Sapai Sapak dari Kalimantan Utara ya, bajunya ya, ciri khas. Kemudian ada Laku Tepu dari Sulawesi Utara, Mandar dari Sulawesi Barat, Ngembe dari Sulawesi Tengah, Tolaki dari Sulawesi Tenggara, lalu baju bodo itu dari Sulawesi Selatan, Bilwi dan Makuta dari Gorontalo, Chile dari Maluku, Manteren Lamo dari Maluku Utara, kemudian Ewer dari Papua Barat ya, dan yang terakhir Koteka dari Papua ya. Ini ciri khas dari orang Papua, Irian Jaya ya. Lanjut kita ke tari-tarian tradisional ya dan daerah asalnya. Ada tari Saman Aceh. Ini tari Saman ini tari yang sudah mendunia ya, karena sering dibawa ke acara-acara dunia. Dan yang belum lama kita lihat adalah pada saat Asian Games di Indonesia ya, dimana pembukaannya, seremoninya itu menggunakan sejumlah siswa yang terlatih gerakan tari Saman ya, sangat indah sekali, kompak ya, seragam, gerakannya cepat. Nah itulah tari Saman. Kemudian ada tari Kecak dari Bali, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Piring dari Sumatera Barat,
Ya, tari piring ini sangat mahir sekali. Para penari itu memegang piring tapi bisa dibolak-balik, diputar ke atas ke bawah dan tidak jatuh karena memang mereka terlatih untuk menggenggam piring itu. Memang ada apa namanya pembelajarannya untuk membolak-balikan piring sehingga tidak jatuh, ya. Kemudian ada reok Ponorogo dari Jawa Timur nih ya. Reok ini pernah hampir diakui oleh Malaysia sebagai tarian dia. Nah, tapi kita segera patenkan sehingga kembali ke Indonesia. Kemudian tari topeng Betawi, tari Seringki dari Yogyakarta, tari Maengket dari Sulawesi Utara, tari Nguri Nusa Tenggara Barat, tari Selamat Datang dari Papua Barat. Ya. Oke, jadi dari materi yang tadi sudah ini berikan, kesimpulannya adalah bagaimana kita yang sudah kaya akan budaya dan etik ini harus kita lestarikan, ya. Nah, Bapak Presiden sudah mulai berusaha untuk melestarikan budaya atau seni atau adat kebudayaan kita. Salah satunya yaitu dengan cara pada saat upacara bendera di Istana Negara itu sudah sejak Pak Jokowi ada ya menjadi presiden 2014 ya, itu sudah mencanangkan bahwa setiap upacara bendera 17 Agustus di Istana Negara, para tamu undangan harus menggunakan seragam atau pakaian adat daerah masing-masing. Nah, nanti dinilai siapa yang paling bagus mendapatkan hadiah dari Bapak Presiden. Ya, itu merupakan satu kebanggaan ya, dimana kita melestarikan pakaian adat daerah kita, juga mengajarkan kepada generasi penerus bahwa pakaian adat itu harus dilestarikan, harus dipembiasaan. Dan di beberapa instansi pemerintahan ya, pegawai-pegawai pemerintahannya itu menggunakan pakaian adat di hari-hari tertentu. Contohnya misalnya di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta pakaian adatnya adalah encim dan koko. Nah, setiap hari Jumat kalau di DKI Jakarta itu karyawan pemerintahannya menggunakan pakaian encim dan baju koko untuk prianya. Ya, jadi dilestarikan kebudayaan. Jadi anak cucu juga ngerti apa ini yang dipakai. Oh, ini adalah baju daerah asal. Ya, kalau kita di DKI, oh daerah asal kita untuk wanitanya kebaya encim, ya. Kemudian kalau untuk laki-lakinya baju koko bersarung ya. Ya, itu kesimpulannya. Jadi kita harus melestarikan kebudayaan kita. Sebelum kita akhiri nanti ada evaluasi dulu ya. Evaluasi harus sama dengan tujuan pembelajaran. Jadi ada 5 pertanyaan yang kami berikan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pengertian etnik atau suku bangsa. Sebutkan ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya. Kemudian sebutkan 5 nama rumah adat yang kamu ketahui beserta daerah asalnya. Kemudian sebutkan 5 pakaian adat beserta daerah asalnya. Dan sebutkan 5 tari-tarian adat beserta daerah asalnya. Nah, ini silahkan kalian simak, cari jawabannya dari video yang sudah tadi Ibu terangkan. Kemudian nanti kita bahas evaluasi ini di dalam WA grup kelas ya. Sehingga nanti kita bisa diskusi, tanya jawab langsung di WA grup. Ya. Oke. Untuk kali ini materi kita sudah selesai. Ya, nanti kita teruskan lagi di WA grup untuk pembahasan evaluasi. Apabila ada yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusi di WA grup. Ya, demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.